Bayangkan sekelompok manusia yang tak segan-segan membunuh utusan Tuhan sendiri. Kaum yang tega menggergaji tubuh Nabi hingga terbelah dua, memenggal kepala Nabi suci, dan merencanakan pembunuhan besar-besaran terhadap sosok-sosok suci lainnya. Inilah kisah kelam dan mengerikan tentang bagaimana kaum Yahudi Bani Israel membantai para nabi yang diutus untuk membimbing mereka. Siapa saja para nabi yang menjadi korban kekejaman mereka, dan bagaimana Tuhan menghukum mereka? Saksikan hingga akhir untuk mengetahui kebenaran yang jarang terungkap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, sejak zaman dahulu, kaum Yahudi Bani Israel dikenal dalam sejarah sebagai kelompok yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap para nabi yang diutus kepada mereka. Kejahatan mereka ini tidak hanya tercatat dalam kitab-kitab suci, tetapi juga dalam berbagai riwayat dan literatur agama. Berikut ini adalah kisah 5 nabi yang mengalami penyiksaan dan pembunuhan oleh kaum Yahudi, yang memperlihatkan betapa kejamnya mereka terhadap utusan Tuhan. Nabi Yahya alaihi salam, atau yang dikenal sebagai John the Baptist dalam tradisi Kristen, adalah salah satu nabi yang dibunuh dengan kejam oleh kaum Yahudi. Yahya dikenal sebagai manusia terbaik pada zamannya, memiliki ketakwaan yang luar biasa, dan kemampuan menahan diri dari godaan duniawi. Namun, istri Raja Bani Israel pada waktu itu tergoda oleh ketampanan dan kesucian Yahya. Setelah gagal menggoda Yahya, wanita tersebut membujuk raja untuk membunuhnya. Raja akhirnya setuju dan memerintahkan eksekusi Yahya. Para prajurit menangkap Yahya dan membawanya ke penjara. Di sana, Yahya dipenggal, dan kepalanya dibawa kepada raja sebagai bukti eksekusi. Sore harinya, Allah membinasakan raja, keluarganya, dan seluruh bala tentara Bani Israel tersebut karena kejahatan mereka. Nabi Zakaria alaihi salam, ayah dari Nabi Yahya, juga mengalami nasib tragis. Zakaria adalah seorang tukang kayu yang hidup bersama putranya, Nabi Yahya. Ketika Zakaria mengetahui kematian putranya, ia melarikan diri menuju kebun di Baitul Maqdis. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan bahwa Zakaria bersembunyi di dalam sebuah pohon. Namun, kaum Yahudi menemukannya dan menggergaji pohon tersebut hingga tubuh Zakaria terbelah menjadi 2. Saat mereka menggergaji pohon, Zakaria tetap teguh dalam keimanannya, berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Dengan hati yang penuh kesabaran, Zakaria menerima kematian sebagai syahid. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa yang dibunuh di dalam pohon adalah Yesaya, sedangkan Zakaria meninggal dengan cara yang wajar. Nabi Uria bin Semaya atau Uriah yang disebutkan dalam kitab Yeremia juga menjadi korban kekejaman kaum Yahudi. Uria melarikan diri ke Mesir untuk menghindari kekejaman Raja Yoyakim dari Yehuda. Namun, Raja tidak tinggal diam dan mengirim prajurit untuk mengejar Uria. Setelah berhasil menangkapnya, mereka membawa Uria kembali ke Yehuda. Di hadapan Raja, Uria disiksa dengan kejam sebelum akhirnya dipenggal. Tubuhnya kemudian dilemparkan ke kuburan rakyat biasa sebagai bentuk penghinaan. Kejahatan ini mencerminkan betapa rendahnya moralitas dan ketidakberperi kemanusiaan raja dan rakyatnya. Nabi Yeremia atau Jeremia mengalami penyiksaan yang mengerikan di tangan Raja Zedekia. Yeremia dipenjarakan dalam sebuah sumur gelap karena menyampaikan wahyu Tuhan yang tidak disukai oleh raja. Di dalam sumur itu, Yeremia merasakan penderitaan yang luar biasa, kelaparan, dan kesepian. Meskipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, Yeremia tetap setia pada tugasnya sebagai nabi dan terus berdoa kepada Tuhan. Kerajaan Yehuda akhirnya hancur oleh serangan Raja Nebukadnezar dari Babilonia yang menghancurkan Yerusalem dan Baitul Maqdis pada tahun 587 sebelum Masehi. Penderitaan Yeremia berakhir dengan kehancuran total kerajaan tempat ia dipenjara, namun ia tetap menjadi simbol keteguhan iman